semua layanan yang memerlukan NPWP itu juga akhirnya terkendala. Misal, kalau kita perlu pinjaman ke bank, kadang-kadang ada syarat NPWP nih. Bisa kali bank kan nggak ngecek gitu. Nah, nggak tahu nanti kalau akhirnya dicek ya. Masa Ditambah banknya itu. nggak ngecek sih? Yang penting punya gitu. Nah, kemudian yang kedua, misal selain itu ya pendirian badan usaha. Nah, kalau itu cek NPWP kan. Notaris ngecek nggak itu? Notaris Cek Notaris itu. Otomatis itu. Otomatis ya. Nah, kemudian untuk layanan, misal kalau dia eksportir, importir gitu. Itu kalau nggak bisa, kalau salah ini misalkan bisa cek di pajakin juga itu. Bisa ya? Nanti statusnya valid atau tidak valid kan? Luar biasa memang Pak Jakin ini. Terus saya mau minum dulu berarti ya. Bisa aja dicek di sana. Bisa dicek kan itu. Ya. Berarti ini ya membantu. Oh sangat. Ini membantu DJP online atau membantu masyarakat nih? Dua-duanya ada. Itu jadi ngecek untuk akhirnya kan nantinya apa? Layanan-layanan tadi nggak ya. bisa digunakan. Kan termasuk ekspor impor misal kalau dia memang punya usaha ekspor impor ya menggunakan pribadi. Tapi yang sebenarnya lebih ini yang terkena dampak juga yang jangan lupa itu tarif. Misal kalau yang belum menggunakan BPP ini penghasilan sebagai influencer misal, influencer atau pekerjaan bebas lah, artis, selebgram atau apa. Kan kalau dia dapat penghasilan kan dipotong. Iya. Misal biasanya 5%, itu jadinya 6%. Yang biasanya 15% jadi 18% kan lumayan. Kalau 95% jadinya kan 30% kan. Karena dipersamakan dengan orang yang belum ber-NPWP ya. Dipersamakan dengan orang yang akhirnya NPWP-nya tadi itu nggak punya NPWP. Oke. Jadi tarifnya 20% lebih tinggi kan. Jadi kan kalau penghasilannya besar, tarifnya misal sampai 35% itu. Itu kan juga Iya. berapa itu sudah 20%-nya sudah 7%, 42% jadinya kan luar biasa sekali. Itu sih Mas, untuk beberapa konsekuensi sih yang harus diterima kalau memang cut off kemarin belum melakukan pemadanan NPWP dengan NIK. Terus kemudian kalau untuk keuntungan dengan dulu sudah melakukan pemadanan itu apa? Kalau keuntungannya ya tadi misal yang layanan-layanan yang ada di DJP online, kan nanti kalau berubah pun jadi kontak ya. Itu juga beberapa layanan kalau jadi gimana kalau harus jadi karena itu penting untuk memperbesar basis pajak kita tuh penting. Iya, tadi kalau basis pajaknya itu aja kan malah gimana nanti kita. Makanya Kortek itu harus jadi. Walaupun mahal ya. Apapun, lah udah terlanjur keluar juga uang bicara mahal sekarang. Mahal udah nggak jadi alasan lagi nih sekarang ini. Tinggal pengawasannya ya, efektivitas enggak itu bisa harga senilai sebesar itu. Jadi manfaatnya tadi layanan-layanan yang kemudian sekarang sudah tersedia di DJP online, bahkan nanti ketika berubah menjadi CITAS Kortek sistem itu bisa diakses dengan NIK-nya tadi, gitu. Itu salah satu ini ya. Kan kalau belum pemadanan kita nggak bisa memanfaatkan layanan-layanan itu. Bahkan di Kortek sistem ada ini ya kayak layanan misalnya yang pengajuan pemindah bukuan, pengajuan keberatan secara online. Kalau belum dilakukan pemadanan kan nggak bisa. Nggak bisa melakukan itu kan jadi susah juga kita kalau nggak bisa melakukan mau minta layanan pajakan itu gitu Mas. Berarti beruntung banget ya yang udah sempat melakukan pemadanan ataupun yang sudah terpadankan secara jabatan itu tadi ya. Iya, tapi juga ini sih mungkin jadinya nanti kan lebih terawasi gitu ya. Karena sudah nyatu ya sudah datanya, nyatu. perlu. Ketika orang minta nick-nya dong, nick dia mikirnya gini, bukan NPWP aman nih. Ternyata nick-nya jadi NPWP kan. Iya, saya dulu kan pengalaman kalau lagi ngolah data misalkan ya. Ini ada transaksi satu transaksi lah, namanya Abdul Ghafur. Kita sandingkan nih dengan database NPWP Abdul Ghafur. Banyak ternyata Abdul Ghafur itu. Banyak kan dia jadi menteri juga dulu.
Nah sekarang kita udah nggak bisa lagi tuh, bahkan udah menyatu kan antara. Ya menyatu, jadi memang ya satu doang itu, jadi langsung kan. Mau ada Abdul Gopur yang lain ya, yang nicknya ini Nicknya gitu, ini. karena basisnya lebih ke nick kan. Kalau dulu kan karena belum terintegrasi, basisnya pakainya nama, sementara nama itu nggak unik kan. Iya banyak sekali. Ada banyak Abdul Gopur lainnya. Iya. Kalau ketika dilakukan apa tuh pengolahan data gitu. Jadi kalau ini sekalian langsung tek keluar, kita melihat, misal Arif tadi ya punya saham. Wales. Bukan, ini contoh. PTA, PTB, PTC, PTC. Kalau dulu kan Arif itu banyak nih. Iya. Ribuan Arif PT-nya, duh pusing ya kalau orang baca. Yang harusnya Arif A jadinya malah Arif yang lagi Di mana? jadi apa di kampung sana misalkan iya. kan. Ya itu kan Jadi langsung masalah itu jadinya. misalnya NK-nya Arif, namanya NK-nya ini ya udah keluar semua, punya saham di sini, punya tambah tanah di sini, punya kebun durian di sini kan. Terus punya kebun durian Jumasin lagi kan. Nah, itu kan jadinya itu di sisinya pengawasannya lebih dalam pengolahan. Ya bagi kita sebagai wajib pajak, sebagai pengusaha yang ini sebagai wajib pajak juga, baik pengusaha maupun sebagai karyawan ya harus lebih tertib administrasi lah ya. Iya, betul. Kalau memang belum bisa tertib administrasi pajak, percayakan kepada pajakin. Kalau nggak ada apa ya, misalkan waktu, keterampilan, kemampuan, pemahaman ya mungkin bisa minta bantuan ke pihak ketiga, konsultan pajak atau apapun lah gitu. Iya. Pajakin bisa pajakin. Bisa banget. Oke, lah terus kemudian sanksinya tadi ya, resikonya kan tadi Resikonya kan nggak bisa tadi. melakukan itu semua, terus kemudian akses-akses yang harus masyarakat NPWP juga jadi tidak bisa kan begitu. Nah, kemudian kalau untuk yang sampai dengan cut off kemarin itu belum melakukan pemadanan, itu gimana? Masih bisa nggak melakukan pemadanan atau harus ngapain biar NPWP-nya tuh aktif kembali begitu kira-kira? Ada nggak di dalam ketentuannya atau di dalam? Kalau melihat ketentuan, dia ada ketentuan terbaru kan, ada Perdirjen ya. Kalau saya nggak salah nomor 6 Perdirjen tahun 2024 itu. Ya itu tuh hampir menjelang akhir-akhir Juni tuh baru dikeluarkan Perdirjen itu. Nah itu untuk badan usaha kayaknya masih ada ini sih, masih bisa menggunakan NPWP yang 15 digit itu sampai akhir Desember nanti. Jadi kalau kita bicara tentang tadi aturan di Per 06 ya, 2024 itu memang kalau untuk wajib pajak yang orang pribadi itu ya cut off-nya memang tanggal 30 Juni itu akhir Juni ya. Setelah 1 Juli ya sudah NIK itulah yang menjadi NPWP yang 16 digit itu. Nah kalau enggak ya tadi konsekuensinya yang tadi kita sebutin tadi bos di depan. Nah tetapi mungkin apa yang bisa dilakukan nih ketika saya belum melakukan pemadanan nih gitu. Apa yang bisa kita lakukan nih? Itu mungkin secara aturan memang tidak ada, tetapi bisa saja tadi kita coba NIK itu kita gunakan untuk login di DJP online. Kalau memang itu sudah secara sistem nanti sudah terpadankan, berarti NIK dan NPWP kita sudah terintegrasi nih, sudah sama gitu. Tapi yang jadi masalah ketika kita coba untuk login dan nggak bisa gitu. Memang masuk dalam 670.000 orang tadi. Ya, yang belum itu menurut ente gimana itu secara logikanya lah. Ya, memang ini ya, memang kita sudah sama-sama lihat kalau di Per 6 itu tidak menjelaskan soal bagaimana solusinya itu ya. Cuman kalau dari sisi tadi perlakuannya seperti orang yang belum ber-NPWP itu saya kira perlu dicoba kan dengan datang langsung ke kantor pajak untuk melakukan aktivasi atau inilah semacam itulah. Karena memang misalkan mau ada keperluan-keperluan yang memang membutuhkan itu. Ya tadinya kalau misalkan melakukan pemadanan kan cukup online aja tuh, tinggal klik sudah selesai gitu kan. Nah ini sedikit agak ya ada effort lebih lah, karena udah dikasih kesempatan, udah diundur juga waktunya, masih nggak melakukan pemadanan juga kan. Nah makanya memang ya
coba kalau misalkan Bang ini ke kantor pajak, kemudian minta untuk bagaimana agar NPWP ini bisa diaktifasi dan kemudian dipadankan dengan NIK-nya. Berarti ini kan kondisinya sama seperti ketika seseorang yang belum punya NPWP sampai peraturan ini ada. Iya betul. Kalau itu kan tinggal daftar kan ininya kan. Tinggal daftar, ya semacam ini ya, apa kayak daftar tapi sudah punya nomornya. Aktivasi kayak Evin ya, kayak Evin. Jadi mengaktifasi lah yang misal ini bagi teman-teman yang belum punya NPWP sekarang, kalau sekarang mau daftar NPWP ya tetap prosesnya tetap. Ya. Tetapi nanti nomornya itu nomor yang kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu nomornya NPWP ya NIK itu. Cuma akhirnya kan terintegrasi tadi ya. Karena sama sehingga NPWP kita sudah aktif nih dengan sebagai NPWP NIK kita sudah aktif sebagai nomor yang kita gunakan tanda pengenal kita untuk administrasi perpajakan gitu. Oke, dan mudah-mudahan juga ini segera ada apa ya dari otoritas pajak untuk ya biar teman-teman yang kemarin ya teman-teman 670.000 itu bukan bandel ya, tapi mungkin karena kesibukannya jadi tidak sempat atau kemarin gangguan sinyal atau yang di daerah pelosok sinyal susah atau mikirnya kan. Juga nanti mundur lagi paling mundur lagi paling ya ternyata nggak mundur. Makanya memang apa ya memundur-mundurkan pemberlakuan itu juga menjadi pelajaran yang tidak baik sebenarnya untuk untuk wajib pajak kedepannya, karena akan terbangun mental nanti juga siap diundur akhirnya kan seperti itu jadinya. Nah mudah-mudahan nanti ke depan ya bisa lebih pasti, dan itu juga mendidik wajib pajak untuk lebih taat dan patuh terhadap setiap aturan yang sudah diberlakukan gitu kira-kira ya Bos ya. Iya pesannya juga itu Kortek jangan mundur-mundur lagi ya. Kan mundur lagi nanti masih mundur lagi gitu. Kira-kira gitu sih Mas. Oke, mungkin itu ya perbincangan kita terkait pemadanan ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum terpadan dengan NPWP-nya baik secara aktif maupun secara jabatan bisa lebih tenang lah, karena ya memang ini konsekuensi yang harus dihadapi karena sudah diberi kesempatan tidak melakukan pemadanan melalui online yang kemarin hanya klik-klik berapa kali, mungkin hanya butuh waktu 1 menit kali ya untuk satu kedipan mata itu. Mata satu lagi kring gitu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton terus Lapak Pajak dalam program Podcast santai seputar pajak. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.